eh, kita mempunyai materi yang cukup panjang, jadi saya bagi menjadi dua bagian. Soalnya kalau misalnya di S1 itu materinya tidak terlalu banyak. Kalau misalnya di S2, kalau kita dari analisis kebijakan kesehatan ini cuma termasuk di dalam satu bab atau termasuk subbab dari pembelajaran dari administrasi kebijakan kesehatan. Tetapi kalau untuk di S1 itu dijadikan mata kuliah. Artinya sedikit yang diketahui tetapi mendalam. Tapi kalau misalnya di S2, administrasi kebijakan kesehatan itu dipelajari selama 1 semester. Jadi yang kita bahas sekarang ini itu cuma 1 kali pertemuan. Misalkan ini kan ada 4 bagian yang untuk konsep ini. Nah, ini aja kita pecah jadi 1 kali satu semester. Kalau di S2 mungkin cuma 2 kali pertemuan kita harus selesai metode teori ini. Soalnya kalau sudah sampai ke S2 itu dianggap sudah mengerti ya itu. Jadi kita belajarnya itu cepat. Banyak materi yang ini. Contohnya kayak materi-materi yang wajib ada di S2 itu minimal ada 16 SKS. Nah, 16 SKS itu artinya ada 8 mata kuliah kalau misalnya itu masing-masing 2 SKS. Nah, masing-masing itu sudah ada acuan semua. Apa yang harus kita pelajari? Nah, sama seperti yang di S1 ini. Nah, berhubung Bapak dan Ibu ini peminatannya kebijakan kesehatan atau AKK, sehingga materi-materi yang terakhir-terakhir khususnya di semester 7 ini pastinya semuanya berbau kebijakan atau administrasi kebijakan kesehatan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang analisa kebijakan, apa itu analisa kebijakan, sudah itu apa pendekatan-pendekatan kajian yang Bapak Ibu sudah cari artinya masing-masing. Selanjutnya ada juga yang alternatif dari analisis kebijakan. Kalau misalnya kemarin ada beberapa kajian kebijakan itu, tetapi juga ada juga alternatifnya. Nah, selanjutnya ada pendekatan atau pergeseran kan, misalnya kalau dulu itu kita pendekatan itu berdasarkan kebutuhan atau need. Nah, sedangkan sekarang ini melandaskan hak atau right base. Nah, selanjutnya selain itu pembangunan kesehatan pun seperti itu mengalami pergeseran. Dari dulunya itu berpikir atau melakukan pendekatan kuratif dan rehabilitatif, tetapi sekarang kita melakukan promotif dan preventif. Makanya di zaman sekarang para kesehatan masyarakat itu menjadi garda utama. Kalau untuk kesehatan, maksudnya itu apapun itu orang kesehatan masyarakat itu mempunyai tujuan atau mempunyai beban tugas yang bagaimana caranya agar yang sehat itu tetap sehat. Nah, hal-hal yang ini disebut dengan paradigma sehat. Selanjutnya ada kebijakan kesehatan tadi kemarin kita sudah bahas, ada banyak kan. Harusnya seperti apa, misalnya utamanya itu merumuskan kebijakan kesehatan yang negara jangan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dan sebagainya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu metode analisis kebijakan kesehatan. Nah, di dalam kita melakukan suatu hal atau melakukan analisis, tentunya kita akan memerlukan berbagai metode atau metode. Metode ini bisa dibilang dengan strategi. Kalau misalnya metode itu lebih ke apa yang akan kita lakukan, misalnya Pak, bagaimana metode untuk melakukan atau memasak nasi ya gitu kan. Nah, jadi kan kita kan ada metode memasak nasi yang misalnya yang apa, yang lunak, apa nama bahasanya itu, nggak keras, nggak lembek kayak gitu, yang pas kayak gitu.
Nah itu kan pasti ada metode-metode begitu juga. Tapi kalau misalnya suatu hal yang seperti kita bilang memasak nasi, itu cuman kita bilang dengan cara bagaimana cara memasak nasi. Nah metode ini lebih jauh dari situ. Tapi kita bisa bilang metode memasak nasi seandainya memasak nasi itu mempunyai atau akan mengalami kegagalan. Maksudnya kalau misalnya kita salah kita akan gagal masak nasi. Nah, metode ini digunakan untuk menghindari itu. Nah, jadi di dalam kebijakan kesehatan itu pun kita ada yang namanya metode. Bagaimana kita membuat atau menganalisis kebijakan kesehatan tersebut. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu yang saya tampilkan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi intinya itu sesuatu hal dalam melakukan analisis kita harus memerlukan atau menggunakan metode. Nah, metode-metode ini khususnya untuk kebijakan kesehatan itu mempunyai metode khusus. Dia berbeda dengan metode yang ada di umum. Nah, metode analisis umum itu meliputi deskripsi, prediksi, evaluasi, dan preskripsi. Nah, itu yang dilakukan atau digunakan untuk umum. Tetapi kalau misalnya metode analisis kebijakan kesehatan itu berbeda. Yang pertama yang dilakukan atau metode yang digunakan yaitu perumusan masalah. Setelah itu peliputan, peramalan, evaluasi, dan rekomendasi. Nah, kalau misalnya analisis kebijakan ini, dia akan mencari masalah atau melihat apa masalahnya. Nah, setelah kita tahu masalah tersebut, kita baru merumuskan seperti apa permasalahannya. Kalau misalnya kita cuma tahu masalahnya dan kita tidak bisa merumuskan atau salah merumuskannya, kita akan kesulitan apa yang menjadi gambaran atau yang menjadi permasalahan di tempat kita tersebut. Nah, kalau kita telah menggunakan atau merumuskannya dengan baik, sehingga masalah-masalah tersebut akan mudah kita akan selesaikan. Soalnya kita kalau misalnya kita sudah merumuskan masalah, kita tahu, oh ini masalahnya ini, apa yang menjadi penyebabnya. Nah, disitulah kita melakukan perumusan masalah. Nah, setelah itu kita lakukan peliputan. Peliputan ini pengambilan segala macamnya itu. Nah, selanjutnya bisa bilang peramalan. Nah, bagaimana kalau misalnya ini masalahnya ini bisa nggak diselesaikan oleh ini atau kita cari penyebabnya kira-kira dari oleh ini. Nah, setelah kita coba, kita ramal, kita coba intervensi dengan peramalan kita tadi, nah setelah itu kita lihat evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi, ternyata baik atau yang perlu diperbaiki, kita perbaiki dulu, kita evaluasi lagi, setelah oke, baru kita lakukan rekomendasi. Nah, untuk metode itu sendiri ada perbedaan, yaitu metode analisis umum, itu tadi deskripsi, prediksi, petunjuk, atau preskripsi itu petunjuk. Nah, kalau metode analisis kebijakan ada rumusan, peliputan, monitoring, yang ketiga peramalan forecasting, evaluasi, evaluation, rekomendasi, recommendation, dan juga di sini penyimpulan praktis atau practical inference. Nah, metode analisis umum bermuara pada preskripsi atau petunjuk. Muara itu artinya berakhir. Nah, kalau metode umum itu cuma petunjuk aja. Tapi kalau misalnya dia pada kebijakan itu penyimpulan praktis, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu perbedaan. Kalau misalnya umum dia cuma sebagai, oh ini petunjuk, artinya kan kalau cuma petunjuk,
ya kita tidak bisa melakukan atau tidak bisa kita gunakan untuk praktis. Tapi kalau untuk kebijakan kesehatan itu lebih jauh lagi apa yang akan dijadikannya itu sampai ke penyimpulan praktis atau yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini menyimpulkan praktis ditunjukkan untuk mencapai kesimpulan yang lebih dekat agar masalah kebijakan dapat dipecahkan. Nah, yang namanya analisis, terutama kebijakan, itu dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahannya itu. Makanya di dalam analisis kebijakan saya itu diawali dengan perumusan masalah. Nah, di atasnya lagi sebelum kita melakukan perumusan masalah, kita harus tahu dulu apa yang menjadi masalah. Nah, setelah ada masalah baru kita rumuskan. Akhirnya kita menyimpulkan praktis, mendapatkan penyimpulan secara praktis. Nah, sehingga kita mendapatkan kebijakan atau dipecahkan dengan solusi-solusi yang kita dapatkan. Nah, untuk kata Pati sendiri lebih ditekankan pada dekatnya hubungan kesimpulan yang diambil dengan nilai dan norma sosial. Nah, kalau misalnya ini kan Pati ini sesuai nggak dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma sosial. Jadi dia lebih ke sana. Jadi banyak pertimbangan yang namanya kebijakan itu tidak bisa dibilang tidak mutlak karena oh ini nggak bisa soalnya ini melanggar ada di sini. Nah, itu akan menjadi berubah. Nah, selanjutnya konten ini lebih tunjukkan untuk menjawab kesalahpahaman mengenai makna. Nah, jadi dia tidak ada kemutlakan sehingga apapun itu bisa berbicara, tapi dia masih di dalam batasan. Rekomendasi yang sering diartikan pada informasi yang kurang operasional atau kurang praktis masih jauh dari fenomena yang sesungguhnya. Nah, kita maunya seperti apa? Nah, tapi kenyataannya ini seperti apa? Nah, itu yang masih jauh. Jadi direkomendasikan itu ya harusnya kamu itu seperti ini, nggak bisa kalau kayak gini aja. Gitu ya. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita akan meneliti atau tema untuk skripsi tadi, artinya ya nggak boleh atau nggak bisa kita harus kayak gitu aja. Coba kita cari metode yang lain atau perubahan-perubahan yang lain, gitu kan? Sehingga kita lebih mendekati hasilnya nanti dengan fenomena atau keadaan yang ada sekarang. Nah, ini suatu gambar untuk metode analisis kebijakan kesehatan. Dia berbentuk deskriptif atau sebab akibat informasi sosial bersifat filsafat normatif kritik nilai evaluatif. Nah, pertimbangan legislatif. Nah, kalau misalnya untuk metode kebijakan kesehatan itu evaluasi menciptakan, menilai secara kritis dan mengomunikasikan sehingga kita mendapatkan pengembangan kebijakan kesehatan. Nah, ini alur metode analisis kebijakan. Selanjutnya, metode analisis kebijakan tersebut di atas dikaitkan dengan pendekatan empiris, evaluatif, dan anjuran. Nah, jadi pendekatan metode kebijakan kesehatan yang berakhir atau bermuara pada penyimpulan praktis itu dikaitkan dengan pendekatan empiris, evaluatif, dan anjuran. Nah, metode analisis kebijakan dapat disusun menjadi 3 jenjang, yaitu pendekatan modus operandi dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 3 jenjang metode analisis, yaitu rumusan masalah, peliput, peramalan. Nah, kalau yang pertama ini dia dengan modus operandi. Pada modus operandi ini dapat menghasilkan informasi argumen. Nah, informasi dan argumen bagaimana caranya atau seperti apa bentuknya dan bagaimana melakukannya. Yang pertama itu kita melakukan perumusan masalah. Nah, setelah kita tahu masalahnya, kita melakukan peliputan. Nah, peliputan ini sama kayak kita bilang observasi. Nah, kita lihat bagaimana di lapangan. Selanjutnya peramalan. Nah, peramalan ini kita sudah tahu yang terjadi, masalahnya apa, yang terjadinya seperti apa. Nah, kita akan melakukan apa. Nah, itu peramalan itu apa yang kita mau kerjakan, apa selanjutnya yang akan kita lakukan. Nah, ada juga metode modus evaluatif, dapat menghasilkan informasi dan dokumen dengan memanfaatkan 4 jenjang metode analisis, rumusan, peliputan, peramalan, dan rekomendasi.
Nah, yang selanjutnya ada anjuran dapat menghasilkan informasi yang menggunakan seluruh metode perumusan, peliputan, ramalan, rekomendasi, dan penyimpulan praktis. Nah, jadi kan tadi kita sudah membahas ada beberapa metode yang digunakan di dalam melakukan atau metode analisis kebijakan. Nah, untuk metode analisis kebijakan ini dibagi atau dibedakan atau disusun menjadi 3 jenjang. Kalau misalnya kita cuma menggunakan 3 jenjang metode analisis yang berupa perumusan masalah, peliputan, dan peramalan, itu dinamakan dengan modus operandi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 4 berupa perumusan masalah, peliputan, peramalan, dan rekomendasi, itu disebut dengan modus evaluatif. Nah, kalau misalnya kita menggunakan keseluruhan dari analisis kebijakan kesehatan yang ada 5 tadi, ada 6, maka kita menggunakan modus anjuran, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi, dan penyimpulan. Selanjutnya ada 5 tipe informasi yang di kebijakan pertama, masalah kebijakan, masa depan kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Upaya untuk menghasilkan informasi yang argumen dapat menggunakan beberapa pendekatan empiris, evaluatif, normatif. Ini sama seperti yang tadi. Nah, pendekatan empiris memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada, menyangkut fakta. Pendekatan ini menekankan penjelasan sebab akibat dan kebijakan publik. Nah, ini secara empiris ini menyangkut fakta apa yang menjadi sebab dan akibat yang sesungguhnya di kebijakan publik tersebut. Kalau evaluatif misalnya perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai perubahan suatu berupa kebijakan. Informasi yang dihasilkan bersifat evaluatif. Nah, pendekatan normatif merumuskan perhatian atau memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu tindakan apa yang semestinya dilakukan. Nah, normatif ini kan norma ini apa yang seharusnya dilakukan. Jadi suatu yang memecah masalah problem kebijakan merupakan inti pendekatan normatif. Jadi informasi bersifat anjuran atau rekomendasi. Nah, dari 3 hal ini mempunyai perbedaan. Kalau misalnya dia bersifat normatif, dia jenis informasi yang kita dapatkan atau yang kita punya itu bersifat anjuran atau rekomendasi. Jadi anjuran itu ya cuma sekedar anjuran. Ini bagusnya seperti ini, nah itu anjuran. Jadi dia tidak mutlak atau tidak harus diikuti, tergantung dari konsep kita sendiri. Nah, kalau misalnya dia pendekatan evaluatif, jenis informasi yang dihasilkan bersifat evaluatif. Evaluatif ini kan masalah pada terkait dengan penentuan harga dan nilai suatu beberapa kebijakan. Nah, jadi kalau misalnya dari ada beberapa kebijakan kita evaluasi atau kita lakukan pendekatan evaluatif mana yang lebih baik atau yang kekurangannya di mana gitu. Jadi dari beberapa hal itu bisa kita gabungkan atau kita jadikan satu sehingga bentuknya akan menjadi lebih baik. Nah, kalau empiris tadi dia sesuai dengan fakta, jadi kenyataannya seperti itu. Jadi pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Nah, ketiga pendekatan ini menghendaki suatu kegiatan penelitian yang dapat memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin yang berhubungan relevan. Adapun model penelitian yang wajib digunakan adalah penelitian operasional, terapan, atau praktis. Nah, jadi kalau misalnya kita kegiatan penelitian ini yang dapat dilakukan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin. Jadi kalau misalnya kita orang kesehatan, kita bisa menggunakan atau bersama dengan yang lain, misalnya dengan sistem informasi komputer, misalnya orang komputer, atau dengan orang ekonomi untuk menghitung ekonominya, atau orang hukum untuk melihat bagaimana aturan-aturan di hal tersebut, dan ada juga misalnya dari pendidikan, bagaimana misalnya biar kegiatan itu dapat berjalan dengan baik, khususnya kalau misalnya kita dalam promosi kesehatan. Selanjutnya, pembuatan informasi yang selaras kebijakan baik bersifat
penandaan, evaluatif, dan anjuran harus dihasilkan dari penggunaan prosedur yang jelas atau metode penelitian. Nah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya kita akan membuktikan bahwa air itu akan mendidih jika lebih dari atau sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, ketika air itu kita rebus atau kita masak dengan api, baik itu berupa api dari gas atau dari kayu. Nah, misalnya dia sudah sampai 80 derajat Celcius, dia akan mendidih juga. Nah, itu akan dilakukan dengan prosedur analisis yang jelas, yaitu metode penelitian. Jadi kalau misalnya kita akan mengungkap suatu hal yang apa namanya kalau di daerah-daerah itu bilang mitos. Nah, mitosnya itu ini. Tapi kalau misalnya kita angkat jadi ilmiah, kita harus membuktikan itu dengan penelitian. Jadi kita tidak bisa cuma ngomong atau kita kata nenek aku ini, nah, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus dengan pembuktian penelitian atau dengan ilmiah. Dalam melakukan analisis terhadap suatu kebijakan atau metode, analisis umum yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama itu metode peliputan atau deskripsi, memungkinkan analis yang menghasilkan informasi mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu. Nah, peliputan atau deskripsi ini kan gambaran apa yang menjadi penyebab atau menjadi akibat dari kebijakan yang masa lalu kan. Kalau misalnya masa lalu artinya kita melakukan observasi yang sudah atau kita melihat data-data studi. Nah, metode peramalan prediksi memungkinkan analis menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa depan. Nah, peramalan tadi prediksi. Jadi tadi kita melihat secara peliputan itu apa yang terjadi di masa lampau. Nah, setelah kita mungkin ini nanti bisa aja. Kalau zaman dulu kan kita menggunakan HP ini masih jarang, atau kita tuh kalau mau berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas harus datang gitu kan. Nah, itu masa lampau. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini kan banyak HP sudah canggih-canggih. Nah, sudah tuh internet di mana-mana, kita mengaksesnya dengan mudah, apalagi di kota gitu kan. Nah, artinya kan ke depan kita ini nggak perlu lagi datang ke rumah sakit atau ke puskesmas kalau misalnya sekedar mengambil nomor antrian atau kita konsul-konsul yang tidak perlu diperiksa kayak itu kan. Misalnya kita ngomong ngapa ya aku kok badannya demam-demam kayak itu sudah 3 hari kayak itu kan. Nah, mungkin tenaga kesehatan cukup menginformasikan lewat ini aja kan, dia tidak terlalu, ya walaupun dia datang kan belum ditindaklanjuti misalnya untuk periksa lab atau periksa yang lain yaitu. Tapi kalau misalnya sudah dikasih obat masih nggak datang, masih nggak sembuh, harusnya datang kayak gitu, nanti bisa lab. Nah, itu sudah membantu kita dalam proses maksudnya itu dalam proses pengobatan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya zaman dulu dia tidak bisa menggunakan HP atau HP tidak berguna dengan maksimal, tetapi sekarang HP berguna dengan maksimal karena ditunjang dari teknologi HP tersebut. Metode evaluasi pembuatan informasi mengenai nilai atau harga di masa lalu dan masa datang. Nah, jadi kalau misalnya tadi satu-satu dia meliput peliputan itu di masa lampau atau masa lalu, peramalan itu untuk masa depan. Nah, sedangkan kalau yang ini nih bagaimana nilainya harga di masa lalu dan masa depan. Nah, itu lebih ke apa yang sudah dijalani sekarang dilakukan metode evaluasi. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang akan didiskusikan, mungkin akan menambahkan beberapa contoh dari materi-materi kita hari ini. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan dari metode analisis kebijakan kesehatan.
belum ada kayaknya Pak. Tapi saya penasaran yang 3 tadi Pak, yang Kenapa, 3 Pak? modus tadi Pak. 3 modus. Iya, nanti itu outputnya masing-masing bakal jadi beda banget atau gimana Pak ya? Ada 3 modus tadi. Modus. Atau ada memang sikon-sikon yang cuma perlu pakai metode yang ada modus operandi. Tadi saya tertarik karena ada bahasanya modus operandi kayak kejahatan ya bisa. Jadi memang seperti itu Pak. Kalau misalnya kita melakukan analisis kan teori-teori, apalagi kan walaupun kesehatan itu bukannya termasuk ranah sosial, tetapi kan kalau di kebijakan ini kan termasuk di ranah sosial kan. Nah, jadi kalau misalnya kita bertemu dengan metode atau dengan teori-teori yang lebih dari satu dan mempunyai perbedaan-perbedaan, kan masalah sosial itu kan ya namanya sosial kan banyak tergantung latar belakang masing-masing. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa sampai atau kemampuan kita tergantung dari SDM kan, kalau kita di kantor itu kan banyak hal Pak yang mempengaruhi kan. Misalnya contohnya bagaimana dengan keadaan SDM-nya, bagaimana dengan keadaan instrumennya, bagaimana keadaan lingkungannya gitu. Kalau misalnya dia cuma mampu melakukan sampai ke peramalan saja, ya artinya kan itu menggunakan modus operandi gitu. Dia tidak bisa melanjutkan selanjutnya. Nah, kalau misalnya dia sampai rekomendasi ya berarti dia menggunakan modus evaluatif. Jadi tidak diharuskan keseluruhan, tapi idealnya itu kan keseluruhan gitu kan. Jadi kita sampai mendapatkan penyimpulan praktis. Tapi kembali lagi seandainya oh di sini kami nggak kayak gitu, soalnya SDM kami nggak mampu untuk sampai ke penyimpulan praktis. Paling kami sampai ke peramalan atau memang kondisi atau lingkungan itu yang belum tergambarkan gitu. Nah di situ Pak. Jadi memang kadang-kadang contohnya aja kayak yang teori yang man, method, money itu kan ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah itu kan tergantung dari kondisi kita. Gitu. Kalau misalnya daerah kita atau di tempat kita kerja itu tidak berhubungan dengan uang, soalnya misalnya yang saya tahu sekarang ini di bagian apa namanya kayak BBLK apa yang intinya seperti itulah kan, kita kan harus lewat bank Pak, langsung setor ke misalnya Menteri Keuangan gitu. Nah yang kayak pajak sekarang yang Jaki itu yang untuk haki, yang hak cipta itu kan, hak cipta itu kan nggak langsung ke yang apa Menteri Pertahanan kan, tetapi dia ke ekonomi langsung uangnya, itu kan nggak bisa kita analisis money-nya. Artinya kan kita menggunakan yang teori 4M, yaitu kan yang tanpa money, yang man, method, mesin, sama apa man, method, mesin, marketing itu kayak itu kan. Jadi money-nya nggak kita analisis. Siap, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain? Mungkin Bu Suzanjana? Belum? Oh ya, pas Pak. Ya. Nah, untuk ini ada beberapa contoh pada pendekatan tadi kan ada pendekatan empiris, pendekatan evaluatif, pendekatan normatif. Contoh dari pendekatan empiris yaitu analisis dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan maupun pendidikan adalah penandaan. Nah, jadi kalau misalnya secara empiris ini dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan negara. Jadi kalau misalnya kita melakukan pendekatan empiris ini, kita bisa menjelaskan kebutuhan dari tempat kita, misalnya kayak tadi di Puskesmas Indralaya misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau kita melakukan pendekatan empiris, kita akan tahu kayak gitu. Soalnya dengan kenyataan sekarang. Nah, kenyataan sekarang ini apa yang kita butuhkan? Nah, berapa anggaran kita? Kalau misalnya kita tahu apa yang kita butuhkan, ya kita bisa menggambarkan atau memberikan informasi yang jelas untuk kebutuhan atau apa yang akan dibelanjakan. Nah, itulah pendekatan empiris. Dia sesuai dengan kenyataan apa yang ada sekarang. Nah, kalau misalnya pendekatan evaluatif tadi, nah kita kan
setelah menerima informasi. Nah, jadi kita akan menerima informasi dulu. Misalnya di sini ada berbagai macam kebijakan dari misalnya KIA atau KB. Nah, analisis dapat melalui bermacam cara untuk menunjukkan biaya. Nah, gitu. Jadi kita baru bisa menentukan sesuatu itu setelah kita mendapatkan informasi sebelumnya. Apa yang menjadi, kayak di sini kan dia berbagai kebijakan KIA, sehingga kita dapat mengevaluasi bermacam cara untuk mendiskusikan biaya, alat, etika, dan konsekuensinya. Nah, kalau misalnya tadi empiris tadi, kita itu bisa langsung bisa menjelaskan atau meramalkan berapa biaya yang akan digunakan, berapa kebutuhan yang akan dikeluarkan. Nah, itu secara langsung. Itu menggunakan penelitian empiris karena pendekatannya itu ya menyangkut fakta sekarang. Nah, sedangkan pendekatan evaluatif ya itu tadi kita harus ada informasi dulu dari sebelumnya itu. Nah, setelah kita mendapatkan informasi baru kita evaluasi sehingga kita akan mendapatkan atau bisa mengeluarkan kebijakan dalam misalnya menghitung berapa besar biayanya, berapa banyak alatnya, atau obat-obatan sesuai dengan konsekuensinya berapa dengan kebutuhan kita. Nah, kalau normatif itu, nah misalnya adanya peningkatan distribusi di suatu puskesmas, misalnya dari berapa dulu, dari sekarang 4.000 kan, misalnya dulu 1.000, nah naik jadi 4.000. Nah, jawaban untuk masalahnya kualitas pelayanan puskesmas peningkatannya belum bisa melibatkan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita mempunyai alasan, jadi kalau misalnya tinjau 3.000 atau dikasih 4.000, orang puskesmas itu bisa cukup untuk beli apa, beras, misalnya gitu kan. Jadi intinya itu kalau misalnya dengan uang 1.000 tidak ada artinya lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada 4.000 dapatlah ini segala macam kayak gitu. Jadi tetapi yang kita lakukan itu tidak memberatkan responden atau tidak memberatkan masyarakat. Nah, coba kalau misalnya di fasilitas kesehatan yang nyata, kira-kira apa contoh dari pendekatan empiris? Kalau misalnya dia didapat langsung diputuskan atau langsung dikeluarkan atau langsung dibuat oleh puskesmas itu sendiri atau rumah sakit itu sendiri. Kalau tadi kan contohnya tadi meramalkan atau menjelaskan anggaran-anggaran untuk pembelanjaan untuk belanja alat kesehatan sehingga menghasilkan bentuk yaitu kita harus belanja ini. Jadi bentuk apa itu namanya kalau kita ada yang mau dibelanja? Rancangan apa? Rancangan anggaran biaya apa itu? Nah, itu. Coba mungkin Bu Selfie coba. Apa Bu Lili? Bu Lili coba. Apa Bu kira-kira Bu kalau di rumah sakit Bu? Di rumah sakit itu ya khususnya kalau di gizi itu biasanya kita dinamain tuh pola tarif Pak. Jadi untuk menentukan biaya makan kelas 1, 2, 3 dan VIP itu kan pasti beda. Nah, itu kita biasanya akan mengadakan kayak semacam rapat pola tarif kayak gitu untuk menentukan berapa sih biaya yang harus kita tentukan untuk pasien-pasien rawat inap kayak gitu Pak. Jadi kan itu kan Ibu sendiri atau dari instalasi Ibu sendiri kan yang menentukan kebijakan itu. Tidak ada Ibu harus melihat, oh ini kita harus dapat informasi dulu dari ini gitu. Iya pasti tetap ada Pak kayak gitu, minimal ada beberapa kayak rujukan, misalnya beberapa rumah sakit sebagai rujukan. Terus tuh kita bikin kayak suatu pengajuan. Nah, terus kita biasanya rapat dengan bagian keuangan kayak gitu, kayak rapat anggaran. Terus tuh ya itu membahas tentang kayak pola tarif yang misalnya kita dapat dari rumah sakit A, B, C kayak gitu berapa, dan nanti kita konversikan untuk rumah sakit kita sendiri kayak gitu Pak. Oh, berarti kan penggunaan dari pendekatan empiris dan evaluatif itu bisa dikombinasi ya enggak Bu? Tergantung kondisinya apa yang mau diputuskan kan gitu kan? Iya Bu. Pak.
Nah, kalau misalnya dia perubahan biaya itu Bu, itu ada nggak Bu? Kalau misalnya dia, kan kalau dibilang tadi kan pendekatan normatif ya. Kita kan pernah ngalaminnya kayak misalnya terjadi tuh misalnya bahan makanan itu naiknya itu sudah kan, kalau kita lebaran itu kan naiknya hanya istilahnya tertentu ya, accident kayak gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya kayak sekarang, misalnya minyak kan udah naik dari harga, maksudnya bukan accident lagi ya, sudah kayaknya harga minyak tuh udah kisaran 30-an ya Pak ya, dari dulu cuma 20-an kayak gitu. Nah, itu apa namanya, kita biasanya aplikasikan ke bahan makanan, terus nanti baru diajukan ke bagian pola tarif lagi kayak gitu Pak. Jadi tetap ada Bu ya yang peningkatan biaya itu. Nah, tetap ada apa istilahnya fluktuatif ya, kayak gitu, kita lihat pasaran kayak gitu. Tapi tetap kita mendukung atau dapat perhitungan atau mempertimbangkan dari calon atau dari konsumen kita. Kalau misalnya di rumah sakit kan puskesmas masyarakat misalnya kayak gitu. Itu tetap jadi perhitungan kita dalam menentukan tarif itu kan Bu. Jadi tetap ada kayak ada nasi subsidi ya, maksudnya tuh misalnya nggak mesti jadi naik harga biaya perawatan, jadi istilahnya tuh meningkat juga ya, enggak Pak, maksudnya tapi kita tuh ada dasar bahwa oh ini loh yang kita ajukan bahwa kondisi di lapangan seperti ini kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bisa bahan untuk mereka kayak gitu loh Pak. Misalnya ada peningkatan kamar atau biaya apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya subsidi itu tetap ya Pak ya, kayak misalnya ada untuk masyarakat karena misalnya kelas 3 atau BPJS atau jam soskes itu tetap ada perhitungan juga Pak. Jadi kalau dari teori-teori ini masih sejalan Bu ya dengan keadaan di lapangan, walaupun sedikit-sedikit ada masuk perubahan. Iya. Kebijakan. Jadi dari keadaan sekarang ini kita tanpa sadar kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan dalam analisis kebijakan kesehatan Bu. Tapi kita nggak sadar. Iya benar. Gitu Pak. Iya. Ini oh iya. Nanti kalau Ibu dari bagian gizi Bu ya? Iya benar Pak. Dari gizi. Nanti bisa juga nanti kajiannya nanti ke arah gizi Bu. Jadi jangan lagi kita melihat kinerja terus kayak tadi siapa tadi yang pengennya kinerja di itu. Tetapi kalau misalnya ada satu hal memang ada yang baru atau entah itu suasana atau apapun itu ya mungkin ada. Maksudnya kalau kita mau meneliti atau mengkaji suatu hal yang lama tetapi ada yang baru di sana. Maksudnya yang baru itu kayak kita sekarang ini kan dulu nggak ada COVID, sekarang COVID kayak gitu. Nah kayak mana keadaan sekarang? Nah itu boleh kayak gitu. Jadi kan ada suatu hal yang pembeda. Terima kasih Bu Lili. Sama Pak. Coba yang dari puskesmas, coba gimana contoh dari empiris? Bu Enda, Ibu Enda dari mana? Halo Bu Enda. Mungkin Pak Bella. Ya Pak. Gimana Pak? Kira-kira contoh di BPJS Pak dalam pendekatan empiris, evaluatif dan normatif tadi. Kan kalau misalnya empiris tadi kan sesuai dengan kenyataan kayak gitu. Nah, jadi kenyataannya ya kita harus bisa meramalkan atau menginformasikan bahwa keuangan ini harus ini apa kayak kemarin kebijakan dari Presiden biaya tagihan untuk BPJS itu ditingkatkan, maksudnya itu dari yang kelas 1 misalnya dulu 100.000 jadi 200 atau seperti apa kayak gitu Pak. Apa yang Bapak pahami atau yang Bapak analisis dari kebijakan peningkatan itu tadi? Ya kalau dari ini pendapat pribadi ya Pak ya. Ya. Saya memang berhubungan sama kebijakannya ya, peningkatannya
ada peningkatan iuran itu sesuai juga dengan realisasi biaya pelayanan prokesnya sih Pak. Jadi memang tiap tahun itu peningkatan biaya pelayanan kesehatan, utamanya klaim di BPJS Kesehatan itu memang naik terus, nggak ada sejarahnya dia ada turun. Itu dia secara rutin tiap tahun masih naik. Makanya dan lagi sebenarnya regulasi di awal itu setiap per 2 tahun harusnya itu dievaluasi terkait dengan tarif ya. Sedangkan ini tarif yang kemarin itu yang masih naiknya lumayan menimbulkan gejolak-gejolak. Iya. Itu harusnya naiknya udah dari dulu itu pelan-pelan, tapi karena selama beberapa tahun dari 2014 dari 2014 itu belum ada perubahan tarif semenjak BPJS Kesehatan berdiri mulai beroperasi. Iya. Makanya itu muncul ya kayak gitu. Karena jadi kalau kita lihat kalau ditahan. misalnya kita bandingkan dengan pendekatan normatif, dia tidak normatif jadinya Pak ya. Seolah-olah kan tidak memikirkan masyarakat, padahal kan kesalahan itu kebijakan itu enggak harusnya 2 tahun kan. Kalau misalnya dari 2014 artinya kan sudah 3 kali naik aturannya. Iya betul. Enggaknya kan 3 kali naik. Mungkin dengan yang sekarang aja belum bisa nutupin Pak ya. Kalau secara keseluruhan kami kurang tahu ya Pak ya. Tapi kalau sejauh ini masih proses BPJS itu memang dari awal itu berdiri sudah perhitungannya memang bakal ada kerugiannya, karena ya itu tarif di awal itu aja udah terlalu kecil sebenarnya. Makanya itu juga kan memang perhitungannya itu bukan untung rugi sih Pak, karena ya ini kan asuransi sosial, memang kewajiban negara juga untuk melindungi warganya. Negara pun mungkin dia sadar kalau misalnya ya kalau mau bantu ya bantu, kalau enggak apa-apa, walaupun itu kan kami masih menganggarkan untuk biaya kesehatan masyarakatnya, mungkin kayak gitu mungkin Pak. Iya betul. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang dari Puskesmas. Bu Yuliet, dari mana Bu Yuliet tadi? Puskesmas ya? Rumah sakit, Pak. Rumah sakit sama hampir Bu ya tadi sama yang ini tadi ya. Iya, Pak, sama Cici tadi, Pak. Oh, sama Cici ya di Gandus. Nah, kalau di Gandus itu kan baru Bu ya. 2000 berapa itu? 18 Bu ya. Itu statusnya itu punya pemerintah Bu. Iya. Tapi dia belum kerja sama BPJS. Oh, belum kerja sama BPJS. Belum. Jadi masih bayarnya umum. Jadi kalau Ibu basicnya apa Bu? Sekarang kemarin tuh saya perawat gigi basicnya di pelayanan. Oh, di pelayanan. Tapi udah melanjut ambil SKM, udah nggak lagi di pelayanan, jadi di TU. Di TU Bu ya. Jadi kalau misalnya di TU. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan kebijakan tadi yang ada yang normatif, ada yang empiris, dan itu sama seperti yang Ibu Lili bilang tadi Bu. Kalau Bu Lili kan lebih ke gizi kan. Kalau Ibu mungkin ada contoh ke yang lain. Oh, kalau ini sih kalau banyak ke manajemen Pak, paling bagian ini nih sistem informasi. Oh, ke sistem informasinya Bu ya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sendiri oleh rumah sakit tanpa yang intinya tuh kalau empiris itu kan dengan keadaan misalnya kayak COVID. Nah, COVID ini kan harus langsung keluar kebijakan kayak gitu tanpa kita mengevaluasi 3 tahun sebelumnya kayak mana kayak gitu, atau dari laporan dari yang lain kayak mana kayak gitu. Iya, bisa Pak. Lagi COVID ini kan sebenarnya tidak semua di cover BPJS kan, kemarin sempat simpang siur karena tidak diklaim kan Pak. Tapi untuk melindungi masyarakat tadi, jadi tetap kalau untuk pasien COVID itu kita tangani dulu, kita tetap ada ruang isolasi. Jadi sebelum kita pasiennya enggak keluar kemana-mana, jadi tetap diisolasi di rumah sakit Gandus, nanti baru kita rujuk. Nah itu kebijakan itu kan timbul langsung, secara langsung kan tanpa. Iya benar, itu kebijakan yang dibuat rumah sakit. Nah itu berarti seperti pun, iya. Adapun pasien umum Pak, karena kebijakan rumah sakit baru Gandus itu
Jadi kami tetap memberikan buat pasien masyarakat yang rumah sakit Gandus kan masyarakatnya agak menengah ke bawah. Jadi tetap kami layani dengan KK dan KTP tadi secara gratis, itu kebijakan dari rumah sakit. Nah itu pengklaimannya kayak mana Bu? Jadi itu rumah sakit atau kayak mana? Untuk sementara tidak diklaim, tapi kalau itu yang rawat jalan ya Pak. Kalau rawat jalan itu tidak diklaim. Yang saat ini diklaim itu cuma IGD, itu pun pilih-pilih diagnosa yang bisa diklaim di BPJS. Jadi kebijakannya berubah-berubah karena belum terikat sama BPJS. Berarti kan dia masih kadang-kadang dia berbentuk. Tapi lebih ke normatif lah Bu ya, soalnya kan kita, kata Ibu tadi kan kalau pilih-pilih itu kan artinya kan melihat keadaan masyarakat itu kan atau pasien. Benar, kondisi. Kadang-kadang juga kebijakan yang dibuat itu berbentuk empiris kan, langsung ini harus kita tangani dulu walaupun nggak kita langsung rujuk kan, walaupun nggak kita harus ini. Nah itu normatif. Empiris. Kalau normatif tadi yang Ibu bilang tadi, misalnya kami tidak berani klaim, soalnya kami di sini banyak orang yang menengah ke bawah, jadi pakai KK atau KTP bisa. Nah itulah contoh-contoh dari yang normatif. Iya. Terima kasih Bu. Pak. Sama-sama. Mungkin ada yang dari puskesmas, soalnya puskesmas ini tadi kan dicontohkan untuk ada iuran, misalnya dulunya 1.000 sekarang jadi 4.000 kayak gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat dia sebenarnya nggak cukup juga kayak gitu kan. Tetapi ya itulah tadi kebijakan normatif kan, jadi kita tidak melihat berapa uang yang dikasih, tetapi siapa yang menjadi mungkin Bu Evi. Saya Pak. Ya Bu Evi Yanti. Ya. Kalau saya kebetulan kan pengalaman di rumah sakit sih Pak. Kalau terkait dengan kebijakan dari rumah sakit itu sendiri ya terkait untuk pasien misalnya yang dengan kasus-kasus COVID, biasanya kan kita kalau hasil belum keluar itu kan masih disebut suspek ya Pak. Tapi kan biasanya kita udah masukkan langsung ke ruang isolasi sampai nanti ketika ada hasil PCR keluar dia negatif atau positif, baru kita tindak lanjut untuk perawatan selanjutnya. Kalau biasanya kalau yang negatif itu biasanya kita stop perawatan untuk secara COVID-nya, tapi memang kita tetap bisa kerjasama dengan Kemenkes karena kalau untuk suspek pun kita bisa tetap klaim. Tapi kalaupun seandainya dia ternyata suspek tapi dia ibaratnya hasilnya negatif, gejalanya memang COVID, ya kita hasil COVID-nya negatif, kita lanjutkan dia dengan perawatan. Kalau dia punya BPJS, kita lanjutkan ke perawatan BPJS. Biasanya kan untuk pasien COVID seperti itu. Terus kalau untuk pasien itu kan biasanya ada penunggunya juga, Pak. Dan penunggunya itu biasanya kan kalau di rumah sakit itu kan kita wajibkan untuk pemeriksaan juga untuk penunggu. Dan itu di-cover oleh rumah sakit 1 orang yang dibiayain. Tapi tidak dimasukkan di biaya pasien. Memang udah kebijakan dari rumah sakitnya itu untuk mencegah penyebaran COVID itu sendiri. Jadi kita untuk penunggu pun kita periksakan untuk antigennya. Jadi kalau memang di antigennya negatif baru boleh menunggu pasien itu kebijakan dari kita sendiri supaya memang penyebaran COVID itu sendiri berkurang gitu Pak. Kalau untuk kita, kalau yang tadi yang memang dia COVID ya kita lanjutkan dia perawatan COVID, tetap kita pembiayaannya memang ya Kemenkes sih Pak, karena memang kan kita kerjasama selaku RSUD kan kerjasama dengan Kemenkes untuk pengklaimannya. Kalaupun misalnya kalaupun dia PT pun Pak tetap kok Pak kita bisa klaim ke Kemenkes Pak, tidak umum segala macam. Yang penting kalau dia PCR-nya positif, kalau di tempat kita itu dia tetap diklaimkan ke Kemenkes Pak. Kalau kita sih kebijakannya seperti itu untuk penanganan COVID-nya sendiri. Terus kalau ada perubahan tarif pun biasanya kita ngikutin kebijakan dari pemerintah Pak. Otomatis walaupun tadi kita pembeliannya harganya lebih mahal, otomatis tadinya biayanya karena kita pembelian kan saat itu belum harga turun gitu Pak. Tapi tiba-tiba ada kebijakan pemerintah PCR tuh harus segini gitu. Mau nggak mau kita langsung harus ambil kebijakan itu gitu Pak. Karena memang akhirnya untung ruginya di situ ya.
seperti yang Pak Belarva bilang tadi ya, kita kan sosial ya Pak ya. Jadi ya ngikutin apa yang diperintahkan oleh pemerintah, memang kebijakannya seperti itu, kita ngikutinya begitu Pak. Iya. Itu dari rumah sakit mana tadi Bu? Saya dari RSUD Bayu Melincir Pak. Oh, Bayu. Iya, tapi sekarang udah pindah ke Sekayu Pak. Oh, di rumah sakit ini di RSUD Sekayu juga? Sekarang tapi udah beda jalur sih Pak, ke kantor pajak Pak. Oh, kantor pajak. Jadi emang kayak gitu Bu. Kalau misalnya tadi kan ada yang namanya normatif, mungkin pemerintah juga dari PCR yang mahal kayak gitu kan. Ya entah apapun itu prosesnya, ya entah ada demo atau komplain segala macam, kita nggak urus itu, kita nggak bilang itu, tetapi kita bilang masalah normatifnya tadi gitu nah Bu. Ini kan berhubungan dengan masyarakat, sedangkan pemerintah sendiri pun sadar bahwa mereka itu menjamin masyarakatnya atau itunya untuk sehat gitu. Nah, jadi memang benar kalau kita berhubungan dengan BPJS, kita bukan itu suatu bisnis, tetapi memang diciptakan atau dibangun untuk membantu atau membackup khususnya di kesehatan. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Tapi kalau misalnya kita bahas masalah yang untuk PT tadi, artinya kan tidak memandang latar belakang dari orang tersebut, tetapi kita lihat dari kasus COVID-nya tadi Bu ya. Jadi apapun pekerjaannya, dari manapun dia, kalau misalnya dia suspek ataupun positif COVID, dia ditanggung oleh Kemenkes itu Bu ya. Iya betul Pak. Terima kasih Bu. Bu Evi Suryaningsih. Halo Bu. Iya Pak, Gimana Bu contohnya Bu kalau di puskesmas Bu? kalau di Puskesmas Indralaya sekarang kebenaran gedungnya lagi perbaikan Pak ya. Jadi kalau dengan masalah yang COVID sekarang rasanya Pak sudah hampir hilang Pak ya. Hilang ada cerita. Apa tidak langsung ke Puskes Indralaya atau kemana? Soalnya di sini sudah banyak rumah sakit swasta, rumah sakit Senai dekat, puskes-puskes banyak, klinik-klinik swasta banyak. Jadi kalau khusus di Puskesmas Indralaya sendiri kayak sudah selesai Pak. Ada cerita lagi Bu. Kalau masalah COVID ini. Kalau misalnya kan yang saya tahu kan di puskesmas itu ada biaya apa Bu? Kalau misalnya kita umum Bu ya, umum itu kan biaya 4.000. Kita bisa ngapain ya gitu kan, kecuali dapat obat, tapi kita dapat pelayanan. Nah yang 4.000 itu ditetapin oleh siapa Bu sebenarnya? Ini merujuk ke apa Pak? Peraturan daerah. Rasanya ada Pak, ada SK yang kalau misalnya dari pendaftaran kan, pendaftaran ditetapkan sekian. Ya kalau ada KK gratis kalau nggak salah Pak ya, karena kita di bagian gizi bukan di bagian depan. Nah, kalau gizi sendiri kalau di puskesmas itu sama nggak Bu dengan yang di rumah sakit tadi Bu? Di apa Pak? Kan tadi kalau di rumah sakit tadi kan dia ada penghitungan pola tarif tadi kan. Nah kalau misalnya di puskesmas kayak mana Bu? Apa yang menjadi acuan untuk menghitung atau bagaimana kerjanya di puskesmas seorang gizi itu? Kalau sementara Pak rawat inapnya itu ditutup Pak ya. Karena kita masih perbaikan gedung, jadi kita langsung rujuk. Nah, tapi biasanya dirawat itu kita seperti Bu Lili tadi kan ada ini biaya makan, biaya untuk di gizi. Nah, tapi di puskes kita sendiri belum mengadakan pemberian makan Pak. Itu kemarin terkendala ke uangnya Pak. Uang. Nggak cukup Pak kalau untuk di puskesmas. Kita hitung-hitung untuk jasa dokter, untuk jasa perawat, untuk yang dan lain-lain. Terus kalau untuk makan 3 kali sehari itu
tidak itu Pak, tidak apa? Cukup, Tidak Bu, cukup ya? Tidak. untuk duit cek itu. Jadi Puskes juga belum ketemu solusinya Pak. Gimana nantinya? Sampai sekarang pun belum pernah mengadakan pengadaan makanan kalau gizi. Walaupun ada kayak rawat jalan, rawat Rawat- inapnya tadi. Walaupun ada rawat inap, kita hanya bagian gizi hanya mengedukasi pasien atau apa penunggu pasien, tidak sampai ini apa pemberian. Pemberian. Ah, Terima kasih, Bu. Iya Pak. Nah, yang lain ada mau memberikan contoh atau menanggapi dari diskusi kita sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, saya akan mereview dari materi yang kita bahas hari ini. Tadi metode analisis umum dan metode analisis kebijakan kesehatan itu sangat jauh berbeda karena muara atau akhir dari metode analisis umum cuma sampai ke petunjuk. Tetapi kalau misalnya dia di analisis kebijakan itu sampai ke penyimpulan praktis. Nah, penyimpulan praktis ini dia sampai ke pemecahan masalah. Jadi bukan cuma mengasih petunjuk aja ini harus kayak gini, tapi enggak seperti itu kalau untuk kebijakan kesehatan. Dia sampai ke penyimpulan praktis atau pemecahan masalah. Nah, untuk metode analisis kebijakan tersebut dikaitkan pada pendekatan empiris dan evaluatif serta anjuran. Nah, kalau ini secara berkaitan antara metode kebijakan. Nah, tadi yang panjang kita kaji tentang pendekatan atau normatif, empiris dan evaluatif. Tetapi selain itu ada juga yang kita bahas tadi tentang pendekatan modus operandi. Modus operandi jika kita melakukan pendekatan dengan 3 manfaat atau 3 jenjangan itu kita sebut dengan modus operandi, yaitu menggunakan perumusan masalah, peliputan dan peramalan. Nah, selain itu jika kita menggunakan atau memanfaatkan untuk menghasilkan informasi dan argumentasi dengan 4 jenjang metode analisis seperti perumusan masalah, peliputan, peramalan, dan rekomendasi, maka kita menggunakan pendekatan modus evaluatif. Nah, selanjutnya ada modus anjuran, itu kita menggunakan seluruh jenjang metode kebijakan kesehatan seperti perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi, dan penyimpulan praktis. Nah, masing-masing yang pendekatan ini kita gunakan tergantung pada kondisi kita atau lingkungan kita seperti apa. Kalau misalnya kita cuma sampai ke peramalan, artinya kita menggunakan modus operandi. Nah, kalau kita sampai ke rekomendasi, itu menggunakan pendekatan modus evaluatif. Sedangkan kalau kita semuanya kita lakukan, itu menggunakan pendekatan modus anjuran. Nah, ada 5 tipe informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan. Yang pertama masalah kebijakan. Nah, kita dengan melakukan ini kita mendapatkan informasi masalah kebijakan. Kedua, masa depan dari kebijakan. Nah, apa yang akan terjadi jika kita lakukan atau kita buat kebijakan ini? Aksi ini perlakuan atau kegiatan atau suatu respon yang terjadi ketika kita lakukan kebijakan. Ada juga hasil kebijakan. Bagaimana dari kebijakan ini? Apa yang terjadi? Apakah sudah mencapai atau sebelumnya? Nah, ini yang tidak penting, kalah pentingnya itu yaitu kinerja kebijakan. Nah, selanjutnya tadi ada pendekatan-pendekatan yang empiris, evaluatif, dan normatif. Ini kita panjang kita jelaskan dan Bapak Ibu sudah memberikan contoh di rumah sakit dan di puskesmas serta di BPJS. Nah,
kalau misalnya kita akan melakukan atau memakai pendekatan interdisiplin ini, hubungan dengan yang relevan. Jadi kalau kita akan melakukan kegiatan penelitian, dapat dilakukan dengan atau memetakan pendekatan tadi yang saya bilang, misalnya kita kesehatan berkolaborasi dengan bidang ilmu misalnya kan, atau ekonomi atau apa. Soalnya kalau seperti yang kita tahu tadi, kalau misalnya di rumah sakit yang tentang gizi tadi, Lili bilang ada apa di pola harga atau apa tadi kan, tarif, pola tarif. Jadi kita membutuhkan hitung-hitungan, sehingga yang kita butuhkan ya walaupun tidak terlalu ekonomi, tetapi kita membutuhkan ilmu ekonomi. Dalam melakukan itu dapat suatu kebijakan digunakan antara lain itu metode peliputan atau penggambaran deskripsi. Yang selanjutnya ada metode ramalan dan ada juga metode evaluasi. Nah, kalau misalnya tadi metode peliputan atau deskripsi itu sebab akibat kebijakan masa lalu. Nah, jadi kalau kita menggunakan metode ini, kita menghasilkan informasi mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan peramalan, kita menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa depan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan metode evaluasi, kita dapat menilai atau menghargai di masa lalu dan masa datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertambahan dari Bapak dan Ibu. Cukup, Pak. Pak. Ya, kalau misalnya cukup sampai di sini, jika ada kekurangan atau salah dari saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.